Berikut berita Arema terupdate Selasa tanggal 5 April tahun 2022 soal pendapat salah satu Aremania untuk pengganti Carlos Fortes. Di sisi lain, bursa pemain baru Arema FC yang semakin gencar diisi para skuad timnas juga akan diulas di berita Arema Populer hari ini. Terkait isu Nur Hidayat merapat ke Arema FC, siapa kira-kira yang akan terdepak dari bek tengah? Aremania menilai Arema FC butuh playmaker yang bisa memanjakan striker dalam bursa transfer Liga 1 2022. Arema FC dipastikan telah melepas Carlos Fortes, Hanif Syahbandi, dan Diego Michels. Carlos Fortes sudah bergabung PSIS Semarang, dan Hanif Syahbandi bergabung Persija Jakarta. Sedangkan Diego Michels kabarnya kembali ke Borneo FC. Adilson Maringa wajib dipertahankan karena penampilannya sangat bagus. Sergio Silva patut dipertahankan karena sudah klop dengan Bagas Adi. Renzi juga layak dipertahankan, kata Awan Karta, Korwil Aremania Kanjuruhan kepada SURYAMALANG.com, Senin tanggal 4 April tahun 2022. Menurutnya, kini manajemen perlu mencari pengganti Fortes. Arema FC harus ada playmaker yang bisa memanjakan striker, terangnya. Bursa pemain Arema FC mulai diramaikan dengan munculnya 3 nama pemain lokal yang dikabarkan segera merapat ke Malang. 3 pemain lokal yang dikabarkan akan menjadi pemain baru Arema FC itu sama-sama tercatat pernah menjadi bagian dari timnas U23 Indonesia. Ketiga pemain baru yang santer disebut akan memperkuat Arema FC musim ini ialah Evan Dimas, Nur Hidayat Haji Haris dan Andi Karama. Nama Evan Dimas tentunya sudah tak asing lagi bagi pecinta sepak bola tanah air. Kapten timnas Indonesia itu sudah sejak awal dikabarkan akan meninggalkan klubnya saat ini, Bayangkara FC untuk mengenakan jersey Arema FC. Kode awal merapatnya Evan Dimas ke Arema FC langsung berkembang setelah Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana mengunggah foto bersama Muli Munial agen pemain di Indonesia. Tapi nampaknya bukan hanya Evan Dimas yang akan diboyong Arema FC melalui keagenan Muli Munial hingga muncul nama Nur Hidayat dan Andi Karama. Sama seperti Evan Dimas, Nur Hidayat dan Randy Karama juga pernah masuk daftar pemain timnas Indonesia U23. Tapi sayangnya karir Nur Hidayat di timnas Indonesia terhenti ketika ia dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong. Sedangkan Andi Karama belum tercatat mendapatkan jam bermain meski namanya pernah masuk timnas Indonesia. Munculnya ketiga nama pemain itu juga tak lepas dari status ketiganya sebagai pemain yang diageni oleh Muli Munial. Komunikasi intens dengan pemain rekrutan baru sudah dilakukan oleh manajemen Arema FC sesuai dengan instruksi dari Presiden klub yang ingin musim depan Arema FC lebih solid dan bisa berprestasi di kompetisi. Apalagi memang beberapa pemain yang sebagian besar hampir 80% pemain ini sudah dalam status mengakhiri kontraknya, kata media officer Arema FC, Sudar Maji, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Soal kebenaran nama-nama di atas, Sudar Maji tak ingin berkomentar. Ia menuturkan, nantinya tim akan memperkenalkan secara resmi. Untuk nama masih menunggu, jelasnya. Seperti diketahui melimpahnya stok pemain di posisi bek tengah Arema FC musim lalu, membuat harus ada yang pergi setelah kehadiran pemain baru. Pada musim lalu, setidaknya terdapat 7 pemain yang pernah menempati posisi bek tengah ini. Selain Sergio Silva dan Bagas Adi yang tampil reguler, terdapat pemain lain seperti Irfanul Alam, Diego Michels, Haji Saka, dan Ahmad Gali. Posisi bek tengah ini menjadi salah satu evaluasi Arema di akhir putaran pertama lalu. Karenanya, di bursa transfer pemain paruh musim mereka meminjam Fabiano Beltrame dari Persis Solo. Diego menjadi pemain belakang pertama Arema yang dipastikan tak ada dalam skuad musim depan. Pemain bertahan serba bisa itu sudah menyatakan diri tak akan memperpanjang durasi kontraknya dengan Arema FC. Jika dalam satu posisi maksimal ada 2 pemain, artinya, di posisi bek tengah ini cuma butuh 4 pemain saja. Lantas jika Nur Hidayat didatangkan dari PSG Pati, maka tanggal 30 Maret tahun 2022, gol tunggal Carlos Fortes menjadi penentu kemenangan Arema FC atas tim Jukueja. Arema FC pun berhasil menutup perjalanan musim ini dengan raihan 3 poin. Kemenangan melawan PSM menjadi raihan 3 poin ke-18 yang diraih tim Singoedan pada musim ini. Tambahan 3 poin membuat Arema FC menyegel posisi keempat di tangga klasemen akhir BRI Liga musim ini. Arema FC berhasil menyalip Persebaya Surabaya yang secara tak terduga kalah melawan Borneo FC pada laga pamungkas.
Tim asuhan Eduardo Almeida akhirnya berhasil menyelesaikan musim ini dengan raihan 65 poin. Torehan 18 kemenangan, 11 hasil imbang dan 5 kekalahan mewarnai perjalanan Arema FC dalam mengarungi musim ini. Arema FC pun secara tidak langsung menobatkan diri sebagai tim Jawa Timur terbaik pada musim ini. Tim Singoedan mengungguli Persebaya Surabaya, Persik Kediri, hingga Persela Lamongan dalam hal posisi di atas klasemen. Status tim terbaik asal Jawa Timur seakan menjadi hal positif yang didapatkan Arema FC sejak diambil alih Gilang Widya Pramana. Dengan status tersebut, Arema FC tampaknya akan semakin menggeliat pergerakan transfernya untuk menuntaskan misi lebih besar pada musim ini. Terpelesetnya Arema FC pada laga-laga krusial pada akhir musim ini tentu tidak akan diulangi tim Singoedan pada musim depan. Target meraih gelar juara tentu akan menjadi misi utama Arema FC dalam menatap perjalanan kompetisi musim depan. Adapun salah satu faktor yang membuat penampilan Arema FC melejit pada musim ini barangkali keberhasilan mereka merekrut pemain asing yang tepat. Keberadaan pemain asing seperti Adilson Maringa, Carlos Fortes, Renzi Yamaguchi, hingga Sergio Silva nyatanya berperan penting bagi performa Arema FC musim ini. Khusus dua nama awal yakni Maringa dan Fortes memiliki peran yang sangat baik pada musim ini. Meskipun baru mencicipi kompetisi Liga Indonesia untuk pertama kali dalam kariernya, penampilan yang diperlihatkan dua pemain asing tersebut sudah menunjukkan kualitas hebatnya masing-masing. Maringa yang berperan sebagai penjaga gawang mampu tampil mengesankan sepanjang musim ini. Kehadiran Maringa secara tidak langsung membuat lini pertahanan Arema FC cukup kokoh dan sulit ditembus musim ini. Terbukti, Maringa berhasil mencatatkan total 14 clean sheet bersama Arema FC. Rasio penyelamatan yang dilakukan Maringa juga cukup tinggi yakni berada di urutan kedua dengan 87 saves. Maringa hanya kalah dengan Andritani Ardiasa Persija, yang mampu menyelamatkan total 101 penyelamatan. Catatan mengesankan tersebut secara tidak langsung menjadi bayaran terbaik yang didapatkan Arema FC.